Kami lanjutkan perbincangan, Prof. Karim. Ada yang menerjemahkan bahwa hadirnya presiden seminggu sekali di sana seolah-olah seperti orang tua yang mengawasi anak-anaknya jangan sampai nakal begitu. Anda melihatnya gimana, Prof? Saya punya perspektif lain ya, bahwa presiden mengawasi anak buahnya untuk bekerja serius mungkin iya ya. Tapi kalau dari dimensi yang lain justru ada, saya ingat pernyataan salah seorang tokoh di Aceh ya, ketika pasca tsunami dia mengatakan begini, dalam bencana yang paling ditakutkan itu bukan soal gelombang, tapi perasaan ditinggalkan. Jadi menurut saya kehadiran presiden itu untuk menyangkal, menolak, mengusir perasaan ditinggalkan itu. Apalagi kondisi Aceh, sekali lagi ya, pernah mengalami traumatik yang luar biasa dalam, sehingga begitu ada bencana yang mirip, apalagi gubernurnya mengatakan banjir longsor kemarin itu seperti tsunami kedua, itu akan menimbulkan ketakutan luar biasa. Sehingga kehadiran pemerintah, presiden di sana, itu akan menjadi sebuah oase ya, akan menjadi oase moral. Untuk apa? Paling tidak pesannya pertama, simbol keteguhan. Kemudian simbol solidaritas, sekaligus tekad bahwa Aceh, Sumatera Utara, dan Padang akan bangkit kembali bersama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi saya sangat mengapresiasi jika presiden lebih sering hadir, apalagi dia tegaskan kehadiran negara bukan hanya tampak, bukan hanya tampil di video dengan latar kamera, tetapi benar-benar bekerja dan bersama dengan korban itu keluar dari himpitan krisis gitu ya, untuk kembali bangkit. Ya, memastikan bahwa para korban terdampak bencana ini tidak sendirian begitu, negara hadir bersama dengan mereka, termasuk juga Mas Nyarwi. Kalau kita lihat presiden getol sekali memastikan bahwa ini semua bisa berjalan dengan cepat penanganannya. Tapi kalau Anda lihat para pembantunya di kabinet, para menteri ini larinya sama nggak sih kecepatannya sama presiden ini? Ya harus sama. Gini ya, Maria, Reza ya. Ada namanya kalau dalam sistem pemerintahan presidensial itu unitary executive power ya. Jadi kalau di kita itu disederhanakan istilahnya itu tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Nah, dalam pengelolaan kekuasaan sesungguhnya juga sama persis. Ya, semua kekuasaan itu kan di-manage ya, eksekutif maksud saya, itu di-manage oleh presiden. Menteri itu makanya di Undang-Undang Dasar kita kan disebut pembantu presiden. Kan kira-kira gitu. Nah, makanya itu yang seringkali ya, karena kementerian itu kalau di Amerika itu kan namanya sekretari ya, bukan menteri ya, tapi sekretari gitu. Di Inggris juga sama gitu ya. Nah, kalau di kita kan menteri. Nah, seringkali ritme pola kerjanya itu tidak 100% connect ya, tingkat kedekatannya sama. Nah, dalam konteks bencana ini menurut saya ini juga momentum ya, Pak Presiden juga semakin mengkonsolidasikan cara kerja, ya sinergitas. Itu masa masih diajarin sih sama presiden gitu loh? Nah, iya ngerti. Tetapi seringkali begini, idealnya kan para menteri ini sudah tahu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan, ya. Tetapi pada faktanya dalam kondisi ini kan kalau kita kan belum ada semacam regulasi model pemerintahan ketika darurat dengan ketika normal. Bencana itu kan kita menghadapi kedaruratan sesungguhnya, walaupun tidak perlu dengan status darurat ya, tetapi kondisinya itu darurat di lapangan seperti itu, sehingga dalam mengelola sumber daya ya, termasuk kebijakan-kebijakan itu tentu saja kadang-kala membutuhkan. Nah, di sini ada namanya presiden sebagai chief policy maker juga. Jadi kadang-kala diperlukan ya hal-hal baru atau kebijakan-kebijakan baru yang itu kadang-kala sifatnya diskresi, sifatnya ada tidak sepenuhnya diatur di undang-undang, bahkan dibuat hal yang baru gitu ya, atau bertabrakan satu sama lain, harus ada diinterpretasikan dengan cara yang benar. Nah, presiden punya power itu gitu loh. Presiden punya kuasa itu, makanya ada istilah presidential emergency power itu. Jadi ketika kondisi darurat, maka power presidensial itu memang menguat harusnya dan sudah sewajarnya menguat. Kenapa? Karena semuanya tertuju kepada arahan presiden. Ya, kepada ini, tetapi jangan sampai kemudian ya ini di bawah nggak jalan-jalan nunggu perintah presiden, apa-apa nunggu perintah presiden, padahal yang diharapkan presiden ya kalian kerja nih, kalian kan punya resources, tanggung jawab, kalau ada yang kurang silakan disampaikan. Nah, yang kita simak dalam rapat-rapat kemarin itu kan menunjukkan, saya kira ya ada feedback, ada laporan gitu ya dari para menteri
ya, dan kemudian ada beberapa hal, contoh kecil lah, ya, yang kemarin sampaikan Pak Tito, Pak ini ada bantuan, ada pabrik gitu ya, kita masih ingat ya, tapi mau bantu tapi ada harus izin bea cukai. Nah di situ ada arahan, bisa nggak Menteri Perdagangan kan gitu, bisa nggak Menteri Keuangan seperti itu. Nah seperti ini kan lintas namanya, yang saya kira keputusannya juga di Presiden. Nah tetapi kalau pada level eksekusi ya, ngasih solusi di lapangan, saya kira tidak perlu nunggu-nunggu Presiden. Artinya kalau sudah arahan jelas, saya kira di lapangan adalah bagaimana mengeksekusinya dan melakukan hal-hal yang konkret yang bisa menolong. Kecepatan dan dampak itu kan yang diarahkan Presiden. Iya, makanya tadi ini kan ada aspek dalam leadership itu memberikan arahan ya, memberikan direction, tapi juga Presiden juga menyampaikan kan, nanti saya akan berkantor melihat kira-kira setiap minggu. Artinya mengevaluasi kan di lapangan. Sudah sampai mana capaiannya? Saya kira itu sudah hal yang di tengah berbagai hal yang juga seharusnya ditangani ya. Saya kira itu sudah masuk akal atau normal lah seperti itu. Oke, Prof. Nyarwi, ini yang cukup menarik juga adalah pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa ya nggak usah khawatir soal uang begitu. Saya nangkapnya begitu, bahwa ya pembangunan ini nanti ada uangnya kan dari efisiensi yang sudah dilakukan selama setahun ini begitu ya. Ada ketakutan juga nih, efisiensi berhasil dilakukan, uangnya dipakai, tahun depan nanti efisiensi lagi nggak? Ya, ini yang kemudian ini harus lihat anggaran dan kondisi keuangan ya. Nah, saya harus declare saya bukan ahli itu, tetapi kira-kira dari berbagai informasi yang kita simak gitu ya. Contoh ya, Menteri Keuangan kan alokasikan 60 triliun kalau nggak salah untuk penanganan ya, khususnya pasca bencana ini. Tapi kan di luar itu kan kemarin juga kita simak Presiden misalnya memberikan 4 miliar per kabupaten kota ya untuk di luar dana yang ini ya. Nah, tetapi juga masyarakat kan juga menyimak ya berbagai kebijakan di balik efisiensi itu, salah satunya termasuk kalau boleh dikatakan yang kena efisiensi kalau dari berita yang kita simak kan termasuk anggaran BNPB kan, anggarannya kan menurun. Nah, apakah efisiensi ini juga di tengah kondisi bencana ini, apakah 2026 tetap saja BNPB dengan kemampuan budgeting seperti itu, atau katakanlah BNPB itu sebagai leading sektor, tetapi bisa ditopang oleh kementerian-kementerian yang lain. Kan tidak harus kan, misalnya bahwa apalagi kan ini kan juga bukan bencana nasional, jadi kan daerah kan punya wewenang tuh. Iya. Nah itu juga termasuk kan beberapa yang kemarin-kemarin kita simak ya, diskusi soal pemotongan TKD dan seterusnya, yang itu dikhawatirkan itu bisa mengurangi kapasitas pemerintah daerah ya untuk katakanlah memobilisasi resources untuk dalam penanganan bencana. Ya, saya kira gini ya. Kalau kita bicara bencana, saya kira di Undang-Undang Penanggulangan Bencana ini 2007 itu kan ada dibagi 3 sebenarnya ya. Sebelum bencana gitu ya, kemudian ketika tanggap darurat ini sampai pasca bencana. Jadi itu. Nah, idealnya tentu saja dengan kondisi-kondisi yang ada, apalagi prediksi-prediksi potensi bencana dan juga potensi daerah geografis di Indonesia yang juga rawan bencana. Saya kira juga patut dipertimbangkan bahwa Presiden sebagai Chief of Policy Maker dalam konteks ini itu juga memberikan arahan termasuk mengantisipasi dalam konteks potensi-potensi bencana dengan berbagai kebijakan. Contoh tidak hanya kayak tadi yang disampaikan Prof. Karim ya, kan ditanya Menhub berapa hektar yang sudah dicabut kan gitu. Nah ini kan artinya peristiwa sudah terjadi ya, kemudian baru direspon kan gitu. Nah tentu kan bisa aja ada evaluasi untuk mengantisipasi potensi kerusakan yang lebih besar kalau seandainya ya ada badai ini tropis ini yang kemudian bisa merugikan yang lebih besar, sehingga sebelum peristiwa itu terjadi lebih awal diantisipasi sehingga tingkat dampak korban dan kerugian itu bisa lebih diminimalisir. Kita kan nggak tahu ya, karena di luar pengetahuan kita, di luar prediksi kita, bahkan Presiden sendiri berharap punya tongkat Nabi Musa, tapi nggak punya tongkat Nabi Musa, kan gitu. Nah ini yang saya kira juga kelemahan juga yang harus kita apresiasi juga. Artinya Presiden dan kementeriannya saya kira sudah berusaha ya. Nanti kita bisa lihat itu gitu. Ya lagi-lagi karena kan memang ini luasannya luar biasa, 3 provinsi dan juga dampak di lapangan juga luar biasa. Prof. Karim, hingga Presiden sampaikan bahwa Indonesia mampu tangani bencana, tapi bagaimana ya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita saat ini untuk bisa membuktikan itu juga kepada negara-negara luar bahwa Indonesia mampu menangani bencana secara cepat dan juga tepat sasaran, Prof. Karim. Oh iya, tadi saya katakan memang kalau melihat berita-berita gitu ya, itu ada ketegangan antara narrative of strength dan narrative of suffering gitu ya. Antara narasi tentang negara mampu, kita bisa, kita cukup kuat lah dengan mengerahkan berbagai kekuatan, tapi di sisi lain muncul berita-berita ya seperti yang saya katakan tadi gitu ya,
ada masyarakat yang ngantri bantuan jalan kaki karena masih terisolir, atau misalnya bahkan kita pernah mendengar pernyataan dari Gubernur Aceh ya, bahwa banyak pengungsi yang meninggal bukan karena penyakit tapi karena kelaparan. Jadi menurut saya ini sebuah realita dan ini sekaligus ujian gitu ya. Dan itu sebabnya mengapa Presiden sangat tegas dalam hal ini, terutama kepada para pembantunya, bahwa saya pikir pesannya jelas ya. Sebagai pilot, Presiden jangan pernah diberi altimeter palsu. Artinya jangan pernah diberi informasi yang hanya menyenangkan, tapi isinya menyesatkan gitu ya, berupa kepalsuan, gimmick, atau asal Bapak senang dan lain-lain. Itulah sebabnya Presiden langsung, cek langsung, konfirmasi gitu ya. Nah, menurut saya ketegangan ini hanya akan hilang apabila ditujukan oleh 3 hal tadi. Yang pertama kecepatan respon gitu ya. Kecepatan respon ini mutlak. Kemudian empati yang nyata, dan yang ketiga itu tidak ada lagi disparitas antara apa yang dicitrakan dengan apa yang disampaikan oleh publik. Sebab sekali lagi legitimasi performance negara di tengah bencana itu hanya akan muncul apabila kepercayaan ada. Kepercayaan itu muncul apabila apa yang diderita itu dari ke hari berkurang. Nah, oleh karena itu maka misalnya pepatah orang Sumatera Barat mengatakan bahwa mereka ingin pemerintah itu duduk sama rendah gitu ya, berdiri sama tinggi gitu. Artinya pemerintah ingin hadir, merasakan, menganalisis masalah, mencari jalan keluar bersama, bukan berdiri di atas klaim keberhasilan gitu loh. Itu sebenarnya pesan dari Padang, dan itu dirasakan di Aceh, dirasakan di Sumatera Utara. Jadi menurut saya komitmen pemerintah sudah jelas, komitmen Presiden, arahan Presiden sudah sangat jelas. Jelas, singkat, tidak ada ruang abu-abu, siapapun pembalak hutan, tindak tegakkan hukum, jangan takut gitu ya. Kekuatan akan dikerahkan, termasuk tadi sudah disebut oleh Prof. Nyarwi, berapa triliun anggaran yang diarahkan ke sana. Jadi sebenarnya support negara sudah luas. Itulah sebabnya mengapa Presiden sampai sekarang kan tidak menetapkan sebagai bencana nasional. Ya. Oke, kita tunggu nanti gerak cepatnya pemerintah kita di lapangan untuk kemudian bisa memberikan rasa kehadiran dan juga dampak nyata di lapangan. Terima kasih Prof. Karim, Mas Nyarwi, terima kasih banyak bersama kami. Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi konten kreator atau YouTuber Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob yang ditangkap di Semarang, Jawa Tengah karena telah dilaporkan melakukan ujaran kebencian. Selengkapnya usai jeda.